Baik, di sini kita akan membahas analisis HACCP pembuatan tahu. Yang pertama yaitu ada pembentukan tim HACCP. Jadi, tim HACCP ini adalah sekelompok orang atau ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HACCP. Nah, tim ini itu terdiri dari 5-10 orang dan terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, seperti ahli mikrobiologi, ahli kimia, manajer, bagian pengolahan atau produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada deskripsi produk. Deskripsi produk ini berupa keterangan lengkap mengenai produk termasuk jenis, komposisi, formulasi, proses pengolahan, daya simpan, cara distribusi, serta keterangan lain yang berkaitan dengan produk. Nah, di sini sudah terdapat deskripsi produk. Nah, untuk komposisi bahannya yaitu ada kacang kedelai, air, dan jeruk nipis. Kemudian proses pengolahannya yaitu dengan pembersihan, pencucian, perendaman, penggilingan, penyaringan, pemasakan, pencetakan, pemotongan, dan pengemasan. Untuk pengemasannya sendiri itu dikemas dalam plastik. Untuk penyimpanan itu disimpan dalam wadah berisi air atau disimpan dalam lemari es. Untuk umur simpannya itu di dalam suhu kamar 1-2 hari. Untuk cara penyajiannya itu dimasak kembali, bisa digoreng, disayur, maupun direbus. Untuk konsumennya itu segala umur atau semua orang bisa makan tahu. Selanjutnya ada penyusunan diagram alir proses. Diagram alir itu disusun dengan mencatat keseluruhan proses sejak diterimanya bahan baku hingga dihasilkannya produk. Nah, untuk penyusunannya yaitu yang pertama ada bahan bakunya kedelai, kemudian dilakukan pembersihan dan pencucian, kemudian dilakukan rendaman selama 6 jam. Setelah itu dilakukan penggilingan dengan menggunakan blender, lalu ditambah dengan air dalam proses penggilingannya. Setelah itu dilakukan penyaringan. Hasil penyaringan ini menghasilkan 2, yaitu ada ampas dan sari kedelai. Nah, kemudian kita ambil sari kedelainya saja. Setelah itu kita lakukan pemasakan. Untuk pemasakannya sendiri yaitu suhunya dalam suhu 70 hingga 80. Setelah dilakukan pemasakan, dilakukanlah pencetakan. Nah, dalam pencetakan ini tahu akan terbuat. Setelah tahu terbuat, dilakukan pemotongan dan kemudian dilakukan pengemasan. Oke, kemudian ada analisa bahaya. Ini adalah prinsip pertama dari HACCP. Analisa bahaya itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu identifikasi bahaya, penetapan tindakan pencegahan, dan penentuan kategori resiko atau signifikasi suatu bahaya. Nah, bahaya sendiri adalah suatu yang memungkinkan terjadi masalah atau resiko secara fisik, kimia, maupun biologi dalam suatu produk pangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Kemudian, analisa bahaya pada bahan baku dapat dilihat pada tabel. Bisa dibaca sendiri untuk analisa bahan bakunya. Kemudian ini adalah analisa bahaya dari proses produksi. Langkahnya itu dari pembersihan dan pencucian hingga proses akhir, yaitu pengemasan. Selanjutnya adalah penentuan signifikan bahaya. Di sini frekuensinya itu ada 3. Yang pertama ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tingkat keparahannya sendiri yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Bisa dibaca sendiri. Kemudian ini untuk penentuan signifikan bahayanya itu bersumber dari Koswara 2006. Oke, selanjutnya ini ada signifikan bahaya dari setiap langkah proses yang dilakukan dalam pembuatan tahu.
Kemudian ada penetapan CCP2. Ini adalah prinsip 2 dari HACCP. Untuk CCP sendiri yaitu titik kendali kritis adalah suatu titik, langkah, ataupun prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan, atau diturunkan hingga batas yang dapat diterima. Bahan baku, tahapan proses, atau kondisi sanitasi wadah pekerja maupun ruangan yang dinilai tinggi kategori risikonya atau tinggi signifikansinya, bahayanya akan diuji apakah menjadi CCP atau tidak. Ini adalah penetapan yang sudah dilakukan. Kemudian ini adalah penetapan CCP pada tahapan proses. Oke, selanjutnya yaitu ada penentuan batas kritis. Ini adalah prinsip 3 dari HACCP. Untuk batas kritis dapat digolongkan ke dalam batas fisik yang berupa suhu ataupun waktu. Kemudian batas kimia yang bisa berupa pH ataupun kadar garam, dan biologi bisa berupa jumlah mikroba dan lain-lain. Penentuan batas kritis pada CCP pembuatan tahu dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada prinsip yang keempat pada HACCP yaitu penetapan prosedur pemantauan. Prosedur pemantauan adalah memantau dan menjamin bahwa batas kritis atau batas aman benar-benar dilakukan atau dilaksanakan. Pemantauan dilakukan secara berkala dan terencana agar batas aman tetap terjaga. Prosedur pemantauan pada CCP tahapan proses pembuatan tahu dapat dilihat pada tabel. Lalu ada prinsip yang kelima yaitu penetapan tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat resiko produk, yaitu semakin tinggi resiko produk, semakin cepat tindakan koreksi yang harus dilakukan. Tindakan koreksi ini dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada penetapan prosedur verifikasi. Ini adalah prinsip yang keenam. Penetapan prosedur verifikasi, metode audit dan verifikasi, prosedur dan pengujian, termasuk pengambilan contoh secara acak dan analisa, dapat dipergunakan untuk menentukan apakah sistem HACCP bekerja secara benar. Frekuensi verifikasi harus cukup untuk mengonfirmasikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Contoh kegiatan verifikasi ini mencakup yang pertama yaitu peninjauan kembali sistem HACCP dan catatannya, yang kedua peninjauan kembali penyimpangan dan disposisi produk, dan yang ketiga mengkonfirmasi apakah TKK dalam kendali. Apabila memungkinkan, kegiatan validasi harus mencakup tindakan untuk mengkonfirmasi kemanjuran semua elemen-elemen rencana HACCP. Kemudian yaitu penetapan dokumentasi dan pencatatan. Ini adalah prinsip yang ketujuh. Pencatatan dan pembukuan yang efisien serta akurat adalah penting dalam melaksanakan penerapan sistem HACCP. Prosedur harus didokumentasikan. Dokumentasi dan pencatatan harus cukup memadai sesuai sifat dan besarnya operasi. Contoh dokumentasi yang pertama itu analisa bahaya, yang kedua penentuan TKK, yang ketiga penentuan batas kritis. Untuk contoh pencatatannya yaitu kegiatan pemantauan titik kendali kritis atau TKK atau CPP, penyimpangan dan tindakan perbaikan yang terkait, perubahan pada sistem HACCP, dan contoh lembaran kerja